Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah MA Darut Tauhid, yang terhormat seluruh sivitas akademik SMA Darut Tauhid, dan santri putra yang semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini yang semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin memperkenalkan nama saya Ahmad Yusti Ghazali, biasa dipanggil Yusti, dan saat ini diberikan amanah sebagai dosen di STAI Darut Tauhid di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai, Ustadz mempunyai yel-yel. Kalau dibilang siapa kita, jawabannya adalah Ahlul Quran. Siapa kita? Ahlul Quran. Siapa kita? Kalau misalkan Ustaz bilang Ahlul Quran, selalu di hati. Ahlul Quran selalu di hati. Oke, kita ulangi. Siapa kita? Ahlul Quran. Siapa kita? Ahlul Quran. Ahlul Quran di hati. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya ya. Baik, rekan-rekan semuanya, sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, yang tandanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana kita menyambut Ramadan dengan menjadi pemuda yang antusias dengan Al-Quran. Baik, rekan-rekan di sini semuanya pemuda kan ya? Ada yang udah tua nggak? Semuanya pemuda ya? Ya tuh. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang pemuda harus antusias dengan Al-Quran? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Kenapa seorang pemuda harus antusias dengan Al-Quran? Cung, siapa yang bisa bantu?
Ini ada dua kelompok nih ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Dari kanan siapa yang bisa bantu? Silahkan. Kenapa kita harus antusias dengan Al-Quran? Siapa? Sok silahkan angkat tangannya. Ada? Silahkan. Karena Al-Quran pedoman hidup. Bagus ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Kalau misalkan kita hidup tidak memiliki pedoman, maka yang terjadi adalah akan tersesat di jalan. Teman-teman di sini pernah nggak beli elektronik? Biasanya ketika kita beli elektronik pasti ada buku panduannya, benar nggak? Apa fungsi dari buku panduan tersebut? Tata cara menggunakan produk tersebut dengan baik. Kalau kita salah dalam menggunakannya, maka bisa jadi produknya akan menjadi rusak. Begitu pula hidup ini, kalau misalkan tidak ada panduan hidupnya, maka yang terjadi adalah akan sesat dalam hidupnya. Baik, dari sebelah sini ada yang bisa bantu. Kenapa seorang pemuda harus antusias dengan Al-Quran? Silahkan, ada? Cung, silahkan. Apa harus ditunjuk? Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhir kelak. Bagus, Masya Allah ya. Baik, rekan-rekan semuanya, kenapa seorang pemuda harus antusias dengan Al-Quran? Salah satunya alasannya adalah karena dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Bayangkan teman-teman, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian jarak matahari begitu dekat dengan kita, sampai-sampai disebutkan dalam hadis ada orang yang sampai keringatnya menutupi seluruh tubuhnya, ada yang menutupi sebagian tubuhnya. Namun di hari kiamat kelak ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Nah, yang kedua yang menjadi alasan adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus antusias dalam beribadah, khususnya dalam Al-Quran, karena pemuda ini adalah salah satu cara agar ketika di padang mahsyar kelak kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam hadis ini disebutkan adalah pemuda? Ada yang bisa bantu jawab? Yang di belakang sana. Kenapa disebutkan dalam hadis ini adalah pemuda yang akan diberikan naungan? Kenapa enggak kakek-kakek? Kenapa enggak bapak-bapak yang diberikan naungannya? Salah satu alasannya adalah karena pemuda biasanya di masa tersebut mereka banyak menggunakan waktunya untuk hal